Selamat Sabat, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdah dalam rangkaian acara pembahasan sekolah Sabat yang kita sudah mendengarkan Pendeta Stephen sudah membahas dari hari Senin sampai hari Kamis, dan pada saat ini Pendeta Muda Tulus Nainggolan akan membahas rangkuman dari pelajaran sekolah Sabat kita. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita dengan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Terima kasih untuk lagu yang mengangkat iman percaya kita yang sudah dibawakan oleh Rumah Sakit Advent Bandung, yang dibawakan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Baiklah, kita akan segera mulaikan dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang 6 hari lagi dalam segala aktivitas kami. Engkau telah tibakan lagi kami pada Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan. Kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu melalui pelajaran rangkuman sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Biarlah Tuhan apa yang dibawakan kami dapat dengarkan dan kami dapat memperoleh berkat. Roh Suci menjadi bagian kami masing-masing dimanapun kami berada yang bisa mendengarkan akan siaran ini. Tuhan, biarlah kami dipenuhi dengan Roh Suci dari surga sehingga kami dapat mendengarkan dan kami memperoleh hikmat akal budi, sehingga Tuhan berkat hari Sabat dan berkat dari pelajaran ini kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, menjaga dan melindungi kami masing-masing dimanapun kami berada. Roh Suci menaungi kami Tuhan. Ini doa dan harapan kami menyertai acara ini dari mula hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat Sabat semuanya bagi umat-umat Tuhan yang ada di New Jersey dan juga dimanapun kita berada pada saat ini. Dan pada saat ini kita kembali mengucapkan terima kasih atas lagu spesial yang begitu baik, Ikut Yesus.
mengikuti Yesus itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Keputusan yang terbaik yang kita ambil adalah pada saat kita memilih untuk mengikuti Yesus. Dan kita saat ini akan kembali lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saya coba memberikan sebuah kesimpulan yang telah dibawakan oleh Pendeta Stephen Ranto satu minggu ini, pelajaran tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Judulnya adalah Perjanjian Kekal. Sangat menarik bagi kita kalau memperhatikan ayat inti kita. Ini kita pernah pelajari pada saat pelajaran sebelumnya. Judulnya Perjanjian Kekal. Kita lihat dari sini, ayat intinya. Kata yang muncul pertama adalah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Perjanjian itu didasari oleh dua orang, dua kelompok, dua golongan. Dan perjanjian itu pada saat ini di Kejadian 17 ayat 7 ada sebuah perjanjian antara Abraham dengan Allah. Dan kalau kita lihat di Kejadian 12, 15, kita akan dapati bahwa di sana belum terlalu Allah menyatakan, hanya memperkenalkan dirinya sebagai apa? Yahweh. Perubahan pergantian nama menunjukkan Allah ingin lebih mendekat dengan apa? Umatnya. Makanya kalau kita lihat di ayat Kejadian 17 ayat 7 ini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta apa? Keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi di sini menyatakan bahwa Allah ingin bersama dengan umatnya. Lebih dekat. Sejak kapan Allah ingin memiliki perjanjian dengan manusia? Perjanjian pertama kali bukanlah kepada Abraham. Namun perjanjian pertama kali Allah berikan kepada apa? Bukan hanya kepada Abraham. Allah berikan pertama kali di Taman Eden. Kejadian ayat 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dua. Bahkan di sini Allah yang menjadi penengah. Allah yang jadi tengah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ada sebuah perjanjian, sangat menarik. Ini dibilang permusuhan, tapi ada perjanjian di sana. Ini yang dikatakan oleh Yesus, kata Allah kepada Abraham, bahwa engkau ini adalah perjanjian kekal dan keturunannya. Bahwa ada suatu perjanjian kekal yang sejak diadakan bukan pada saja di zaman kepada Abraham, tapi sejak di Taman Eden. Perjanjian kekal itu sejak di Taman Eden. Dan itu kita lihat di sini katakan Kejadian 3:15 ini Allah yang memulai perjanjian itu. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah yang memulai perjanjian itu. Allah yang mengadakan perjanjian. Allah yang berusaha melakukan satu tindakan untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau kita bicara tentang perjanjian, ada perjanjian kekal, maka kita akan berbicara bukan hanya perjanjian kekalnya, isi perjanjian itu, tapi Injil itu sendiri. Karena perjanjian dan Injil itu adalah seperti mata koin, seperti mata koin kita. Sebelah satu adalah perjanjian, sebelah yang sana adalah Injil. Dan yang melakukan tindakan perjanjian itu bukanlah manusia, melainkan Allah yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Allah yang mengadakan perjanjian untuk manusia dan untuk keselamatan manusia. Jadi Allah yang mengadakan perjanjian itu terhadap manusia. Dan kalau Allah yang mengadakan perjanjian, berarti manusia harus mengikuti isi perjanjian itu. Isi perjanjian itu adalah hukum-hukum Allah. Dasar perjanjian itu adalah kasih Allah. Nah, apakah hanya di Taman Eden perjanjian itu? Perjanjian itu juga ada di zaman Nuh. Dikembalikan. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 6 ayat 18. Allah juga mengadakan perjanjian kepada Nuh.
Dan kenapa bisa terjadi perjanjian kepada Nuh? Tujuannya untuk menyelamatkan apa? Manusia itu sendiri. Dengan persyaratan, jika engkau menurut, sama di Kejadian 3 ayat 15 perjanjian itu pada saat manusia jatuh dan dosa, saya mengadakan perjanjian, saya buat perjanjian antara aku dan engkau, mengadakan permusuhan, dan Yesus Allah ada di pihak manusia. Manusia yang berdosa itu. Dan kalau kita mau menurut apa yang diisi, yang diberikan di dalam perjanjian itu, maka diselamatkan. Sama dengan kepada Nuh. Jika mau menurut, jika kita menurut dan melakukan apa yang di dalam perjanjian itu. Dan Nuh menurut. Menurut dan dia jadi apa? Dia akan masuk dalam bahtera itu karena penurutannya pada Allah. Barulah kembali kepada Abraham. Hal yang sama diungkapkan di Kejadian ayat inti kita tadi. Aku kan mengadakan perjanjian kekal. Dan bukan hanya kepada Abraham. Perjanjian itu juga muncul kepada Israel. Perjanjian itu muncul lagi kepada Israel. Dan hal yang sama di dalam Keluaran 19 ayat 56. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Perjanjian sama yang diberikan kepada Adam dan Hawa, diberikan kepada Nuh, kepada Abraham, diturunkan hal yang sama kepada Israel. Polanya sama. Allah yang mengadakan perjanjian dan manusia mendengar dan menurut apa isi perjanjian itu. Jadi Allah yang melakukan tindakan untuk keselamatan manusia itu sendiri. Dan itulah perjanjian kekal. Nah sekarang, apa perjanjian dengan kita? Tiba kepada bagian kita saat ini. Jadi kita sudah lihat bahwa kepada Adam dan Hawa, ke Nuh, Abraham, Israel, dan tiba kepada Israel rohani kita. Umat-umat tubusan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Perjanjian itu tiba kepada kita. Yang dijanjikan itu sejak dari kitab Kejadian keluar sampai pada saat Yesus datang pertama kali. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Itulah isi perjanjian. Firman itu adalah janji itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ayat keempat mengatakan, ayat 4, firman itu menjadi manusia. Itulah perjanjian itu. Dan saat ini yang menjadi manusia itu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Sangat menarik bagi kita. Pada saat kita mendengar kata percaya, kita akan selalu mengingat Abraham. Abraham dinilai karena apa? Bukan hanya tidak dinilai hanya perbuatannya, penurutannya, tapi apa? Pada saat dia percaya, itu adalah dihitung sebuah kebenaran oleh Allah. Nah, hal yang sama. Kata itu Yesus sebutkan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Kata kuncinya adalah percaya.
percaya bukan percaya seperti setan percaya kepada Allah. Setan percaya kepada Allah, percaya. Setan sangat percaya, bahkan mereka gentar terhadap Yesus. Tapi kita harus percaya bukan seperti setan punya percaya. Kita percaya karena Dia telah menebus kita. Karena saat ini saudara dan saya hidup karena Dia. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia ingin kita hidup, bukan untuk kita binasa. Bacaan kita mengatakan, ayat yang lain katakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, inilah menariknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya. Jadi perjanjian itu seperti saya katakan tadi adalah dasarnya adalah kasih. Kita harus menuruti isi dalam perjanjian itu. Dan apa? Yang paling penting di sini adalah kata apa? Percaya. Percaya. Penurutan berdasarkan percaya berbeda dengan penurutan tanpa percaya. Pada saat kita menurut berdasarkan percaya, kita dilandaskan karena kasih Allah kita menurut. Karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Tetapi penurutan tanpa percaya berbeda. Kita menurut karena takut akibat yang akan kita terima bila kita tidak menurut. Karena itu, panggilan pada malam hari ini adalah pada saat dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Biarlah kita, karena Allah begitu besar mengasihi kita. Dia telah datang ke dunia ini untuk menebus kita. Menggenapi janjinya. Allah kita tidak pernah berubah-ubah. Dia menepati segala janjinya. Sebagaimana Ia telah menepati janjinya, Dia datang ke dunia ini menebus kita, maka Dia juga akan menepati janjinya pada saat kedatangan yang kedua kali. Karena itu, apakah kita telah hidup dalam percaya kita? Roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha untuk hidup sesuai dengan aturan hukum agama melalui berjuang untuk memenuhi tuntutan hukum dengan kekuatan kita sendiri. Bila kita, seperti saya katakan, kalau kita menurut dengan percaya kepada Allah, berbeda dengan penurutan tanpa percaya. Penurutan tanpa percaya, kita berpikir kita bisa melakukan semuanya itu berdasarkan kemampuan kita. Sama hal dengan orang kaya yang bertemu dengan Yesus. Dia melakukan semuanya, apa yang kurang. Dia berikan perpuluhan, dia buat semuanya yang hukum Taurat katakan. Tapi pada saat Yesus katakan bagikan, dia lari. Karena penurutan itu hanyalah berdasarkan dia pikir dia bisa lakukan itu dengan apa? Kekuatannya sendiri. Pada saat Tuhan tuntut yang semestinya dia bisa lakukan, yang seharusnya dia lakukan, dia lari. Itu di sana bukanlah bicara tentang hanya karena kekayaannya saja. Karena dia banyak harta makanya dia pergi. Tetapi dia bukanlah melakukannya itu bukan karena apa? Karena kasih. Karena Allah telah mengasihi dia. Dia kurang menyadari bahwa apa yang dia miliki itu adalah karena Tuhan yang
memberikan. Dia melakukan itu, dia hanya untuk menunjukkan dirinya adalah orang yang hebat. Orang yang sudah melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Pada saat Tuhan kasih perintah, dia lari. Apakah Tuhan kalau dia bagi dia jadi miskin? Kalau dia jadi saluran berkat, Tuhan akan berikan lebih yang lebih besar lagi. Dia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi kan dia tidak mau menyerahkan hidupnya dalam Tuhan. Dia melakukan itu menunjukkan bahwa dia bisa. Makanya seperti bacaan tulisan Rumbuat katakan, melalui berjuang untuk memenuhi tuntutan hukum dengan kekuatan kita sendiri adalah harapan bagi kita hanya ketika kita datang di bawah perjanjian Abraham, yaitu perjanjian kasih karunia oleh iman di dalam Kristus. Injil itu diberitakan kepada Abraham, melalui mana dia mendapatkan pengharapan yang merupakan Injil yang sama diberitakan kepada kita saat ini. Melalui mana kita juga bisa memiliki pengharapan. Jadi kita memiliki pengharapan pada saat ini sama dengan memiliki pengharapan sebagai Abraham. Abraham keluar dari tempat yang nyaman bagi dia karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Dia akan menjaga dia, memberikan yang terbaik baginya. Abraham sanggup memberikan anaknya Ishak. Karena apa? Karena dia yakin Tuhan akan memberikan yang lain sebagai gantinya. Nah, hal yang sama kepada saat ini. Pada saat perjanjian itu diberikan kepada kita, perjanjian itu telah diluluskan dengan kematian Yesus di kayu salib. Injil itu sudah nyata. Kita memiliki pengharapan. Kita punya pegangan kuat. Untuk apa? Untuk bergerak. Melayani Tuhan. Pertanyaan. Apakah kita memiliki pengharapan yang sama dengan Abraham? Allah memberikan pengharapan yang sama. Namun apakah kita memiliki pengharapan yang sama dengan Abraham? Abraham selalu percaya kepada Tuhan yang memberi yang terbaik baginya. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Sangat menarik. Kalau kita membaca semua pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab, mereka berani mati. Mereka berani mati untuk Tuhan. Apapun mereka korbankan untuk Tuhan. Mereka akan menolak semua karena Tuhan. Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka tidak takut terhadap itu. Apapun yang di depan mereka, yang menghadang mereka, dapur api tidak memberikan ketakutan kepada mereka. Tidak membuat mereka menyerah akan iman mereka. Karena mereka menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Pertanyaan kepada kita masing-masing. Jika Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita, apakah kita mampu? Apakah kita mau seperti Abraham? Abraham bilang, pergi dari tempat nyamanmu. Kalau ditanya kepada kita masing-masing, sanggupkah kita melakukan perjalanan seperti Abraham? Bekerja untuk melayani Tuhan? Sanggupkah kita seperti Abraham menerima perjanjian kekal itu? Itu tergantung pilihan kita. Seringkali saya berpikir, kita umat-umat Tuhan kadang-kadang jadi seorang apa? Penakut. Sedikit-dikit pada saat bicara tentang vaksin, ketakutan untuk divaksin. Kenapa? Itu 66. Itu 66. Nanti chip ditaruh.
Emang ada apa pengaruhnya chip dengan iman kita? Apa pengaruhnya chip dengan keselamatan kita? Chip tidak dapat mempengaruhi keselamatan kita. Chip tidak dapat memberikan kita binasa. Karena hidup kita serahkan kepada Kristus, bukan kepada chip. Ketakutan demi ketakutan itu yang membuat kita kadang-kadang membuat sesuatu yang di luar yang Tuhan inginkan. Lihat apa yang terjadi dengan Hanania, Mishael, dan Azaria. Tidak pernah takut. Kalau kita pun harus ditangkap karena kita tidak menurut pemerintah, karena kita menurut Tuhan, kenapa harus kita takut? Apa yang kita perlu takutkan? Karena kita sudah menerima pengharapan. Karena Abraham memiliki kekuatan. Kenapa dia memiliki kekuatan? Dia melihat ke Kanaan. Tanah Kanaan bukan hanya surga duniawi, tapi tanah Kanaan surgawi. Dia tahu bahwa ada satu tempat yang Tuhan telah sediakan untuknya. Kekal selamanya. Makanya dia mau keluar. Sehingga dia tidak memiliki ketakutan-ketakutan untuk masa depannya. Dan dia menurut. Nah sekarang kepada kita semua. Kalau itu terjadi kepada kita, apakah kita dapat melakukannya? Yesus sudah mati untuk kita. Tuhan panggil kita untuk menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus segera datang. Dan kita takut ini, takut itu. Karena ini, karena itu. Saya masih mengumpulkan ini. Mau buat ini. Serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Lihat. Seperti saya katakan tadi. Sejak dari Taman Eden. Sebelum dasar bumi diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam satu perjanjian untuk menebus manusia. Jika ia dikalahkan oleh setan, mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Janji ini telah ditepati oleh Kristus ketika disalib, ia berseru, sudah selesai. Ia menyapa Bapa. Perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. Sekarang ia mengumumkan, Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, oh Tuhanku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu sudah dipuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi, saudara, kalau kita mati di dalam Kristus. Ini jaminan. Yesus sudah mengatakan pada saat berkata, sudah selesai. It is finished. Itu adalah jaminan yang memanggil orang keluar dari kuburnya. Dan kita ketahui pada saat Yesus mengatakan, it is finished. Suara itu menembus ke seluruh kuburan-kuburan. Dan menembus membangkitkan orang-orang yang mati. Dan pada saat yang sama, satu saat nanti, suara yang sama akan berbicara. Aku datang. Bangkitlah, hai saudaraku yang terlebih dahulu sudah beristirahat di dalam aku. Ini jaminan yang begitu kuat. Karena yang menjamin adalah Sang Penebus, yang adalah imam besar kita pada saat ini. Yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Tantangan pada kita. Apakah kita sudah menerima janji itu? Seringkali kita katakan, saya sudah terima janji itu. Tapi apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita telah terima janji itu?
Apakah yang kita sudah perbuat untuk janji yang telah digenapi di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih bisa mengatakan kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dengan ketakutan-ketakutan yang ada yang kita terima? Dengan ini dan itu sehingga kita takut ini dan takut itu. Apakah kita dapat mengatakan dengan kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita juga dapat mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, kita bilang saya adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7, tapi kita punya tindakan tidak seperti yang Yesus punya kehidupan. Apakah kalau kita sudah menerima janji itu, kita dapat melakukan mempermalukan nama Tuhan? Itu adalah pertanyaan di dalam kehidupan kita. Sangat menarik bagi kita saat ini. Untuk mengoreksi setiap pribadi, bahkan untuk mengoreksi diri saya sendiri. Apakah yang saya lakukan pada saat ini? Sampai saat ini sudah memuliakan nama Tuhan atau tidak? Kalau kita sudah memuliakan nama Tuhan, berarti janji itu telah hidup di dalam kehidupan kita. Yesus itu telah hidup dalam kehidupan kita. Kita benar-benar sudah menerima janji itu. Dan kalau kita sudah menerima janji itu, mari kita sama-sama melayani Tuhan kita yang telah menggenapi segala janjinya. Yakini diri kita masing-masing. Yakini diri kita masing-masing untuk melayani Tuhan mulai saat ini. Karena Yesus segera datang. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kausalia dan Pendeta Alex Rantung dan Om Simatupang. Terima kasih banyak Pendeta. Sudah cukup jelas. Sama-sama Pendeta. Tuhan berkati. Ya. Mungkin ada tambahan dari Om Simatupang? Sudah bagus. Jadi kita lihat tadi pada waktu pembukaan, kita melihat di sini bagaimana Allah yang berinisiatif untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Jadi bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang berinisiatif untuk mencari kita. Dan sudah bagus itu. Cuma ada satu pertanyaan ini Pendeta Tulus ini. Kita sangat ketahui bahwa iman Abraham kita sangat kagumi dan kita kalau boleh mempunyai iman seperti dia. Pertanyaan saya ialah berapa lama Abraham berjalan bersama sudah kenal dengan Tuhan, lalu dia boleh mempunyai iman yang sedemikian rupa. Setelah berapa lama dia kenal Tuhan, lalu dia memiliki iman itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Pendeta senior kita di sini bisa membantu, Pendeta Kausalia dan Pendeta Alex Rantung. Oke. Memang di dalam Alkitab tidak diberitahukan kapan imannya itu mulai. Yang penting disampaikan bahwa dia berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi disebutkan bahwa dia mengenal Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan, maka dia diminta untuk keluar, tinggalkan Ur Kasdim dari tempatnya, yang membuktikan bahwa dia percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh sampai mengorbankan anaknya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kapan mulai tidak diberitahukan. Yang penting dia berbeda dengan keluarga orang tuanya. Dia percaya atas Tuhan yang Maha Kuasa, dan oleh karena kepercayaannya Tuhan meminta dia keluar, tinggalkan sesuai dengan satu perjanjian yang disampaikan, seperti yang disampaikan
kepada Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 15 itu. Yaitu akan tiba kepada keturunannya yang akhirnya datang sampai kepada Yesus yang telah mati menjadi juru selamat kita umat manusia. Oke, thank you. Ada tambahan lagi dari Pendeta Kasalia? Saya pikir cukup jelas pendeta, karena memang Abraham diuji sampai ujian terakhir menyerahkan anaknya. Jadi imannya itu terlatih selama dia keluar, mulai dari keluar sampai dia menyerahkan, sedia mempersembahkan Ishak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pendeta senior kita. Memang sangat menarik bahwa tidak pernah dibilang kapan mulainya. Tapi pada saat Abraham disuruh keluar, dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu satu poin yang pertama. Dan kalau kita lihat Kejadian pasal 12, Allah memperkenalkan dirinya. Dia memberikan siapa dirinya, siapa namanya? Yahweh. Dia memperkenalkan, saya adalah Yahweh. Saya adalah pencipta dunia. Artinya dia mulai belajar. Pada saat dia keluar, dia belajar bersama dengan Tuhan. Dia belajar bersama dengan Tuhan. Dia pada saat dia Tuhan panggil, dia mau, dan dia mulai mengenal. Belajar mengenal. Mengenal siapa Allah itu. Makanya Tuhan memberi namanya. Saya adalah Yahweh. Saya adalah pencipta. Saya adalah pemilik dunia ini. Di Kejadian 12 sampai Kejadian 15. Dan di Kejadian 17 diganti nama. Allah juga memperkenalkan nama yang lain. Untuk menyatakan, saya ingin lebih dekat kepada engkau. Allah yang berusaha mendekatkan diri kepada Abraham lagi. Jadi, belajarnya itu pada saat dia Tuhan suruh keluar, keluar. Pada saat Tuhan perintahkan sesuatu, kita lakukan saja. Abraham di situ disuruh apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Bukan berarti Abraham yang memiliki iman yang luar biasa ini tidak pernah jatuh. Bagaimana pada saat dia masuk ke Mesir, dia merasa takut kepada Firaun, dia bilang apa? Dia katakan kepada istrinya, ngaku aku adalah apa? Saudara. Tapi Tuhan, di situ Tuhan melakukan sebuah tindakan. Tuhan tetap menyelamatkan apa? Abraham. Dan membuat satu apa? Peringatan kepada Firaun. Namun, apakah itu dihitung apa Tuhan? Tidak. Yang Tuhan itu bukanlah kejatuhan Abraham, tapi yang Tuhan hitung adalah bagaimana Abraham selalu berusaha memegang bergantung kepada Tuhannya. Tuhan tidak ingat-ingat kita punya kesalahan. Berapa kali kita jatuh. Yang dihitung adalah bahwa setiap kita jatuh, kita masih memegang tangan Tuhan. Tuhan lupakan dosa-dosa kita pada saat dia sudah ampuni kita. Makanya semakin dia pelajari dan Allah semakin mendekatkan diri kepada Abraham, semakin bergantung Abraham kepada Tuhan. Makanya namanya diubah dari Abraham menjadi Abraham. Kita tidak tahu berapa lama jangka waktu itu. Tapi kalau kita lihat, dia sejak dari keluar itu pelajaran yang begitu panjang dalam umur hidup. Sekolah yang tidak pernah selesai sampai kita beristirahat. Sekolah yang Allah berikan kepada kita melalui kehidupan. Nah, hal yang sama bagi kita. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan kita kenal. Tapi biarlah kita bisa seperti Abraham. Semakin hari semakin dekat, semakin kenal kepada Tuhan. Itu yang penting. Kita tidak tahu berapa lama. Tapi yang kita bisa pastikan, biarlah kita semakin dekat dengan Allah kita. Bergantung kepada Tuhan. Mungkin ada tambahan atau bagaimana dari Pak Bapak Simatupang? Oh.
Terima kasih. Bila tidak ada lagi, ada pertanyaan lain atau tambahan dari Zoom? Oke, ada pertanyaan dari live stream dari Tante Eli Cherry. Dia tuliskan, apa bedanya saat ini dengan zaman waktu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak sujud pada patung, dengan kita, zaman kita yang sekarang menolak katanya untuk divaksin karena banyak percaya bahwa itu adalah jebakan 666. Sebenarnya seperti saya katakan tadi dari awal, vaksin itu bukan 666. Saya tegas mengatakan vaksin itu bukan 66. Kenapa saya katakan itu? Saya mengatakan itu karena ini adalah hasil riset saya pada saat saya kuliah. Saudara dapat melihat, saya punya skripsi saya tentang 666 di Universitas Advent Indonesia. Dan pergi ke perpustakaannya, cari Christian Tulus Nainggolan. Maka kalian akan dapatkan bahwa ada sebuah skripsi tentang 666. Dan saya memiliki sebuah kesimpulan dalam skripsi itu dari mempelajari Alkitab lebih dalam lagi dan mengetahui apa arti 666. 666 adalah tanda. Tanda itu di dahi dan di mana? Di tangan. Sedangkan tanda Allah hanya ada di dahi. Kenapa tanda Allah itu hanya di dahi? Sedangkan tanda bilangan binatang 666 itu ada di tangan dan di dahi. Kenapa? Tanda yang di dahi menyatakan bahwa kita melakukan sesuatu dengan sukarela, dengan percaya, dengan yakin, dan sepenuhnya karena kita menyerahkan itu karena kita percaya. Tetapi pada saat kita mempergunakan tanda itu di tangan, artinya bahwa kita dipaksa untuk melakukannya. Jadi, sangat berbeda. Pada saat Hanaya, Misael, dan Azaria di dapur, menghadap dapur api, apa yang terjadi? Mereka dipaksa, tapi mereka tidak pernah melakukannya. Dia hanya mau menyembah kepada Tuhannya. Apakah bisa sebenarnya tanpa dia harus masuk dapur api? Oh, hanya dibilang tunduk aja, saya tunduk aja. Saya tunduk. Bisa aja dia hanya tunduk aja, saya nggak menyembah Tuhan. Tapi dia nggak mau kompromi dengan hal itu. Sedangkan vaksin bukan 666. Bukan berarti kita dengan vaksin berarti bukan kita tunduk kepada satu hal. Vaksin tidak membuat kita tunduk kepada satu dan harus menghormati kepada satu hal. Vaksin tidak membuat kita jauh dari kita punya Tuhan. Vaksin tidak pernah membuat kita berpisah dari kita punya Tuhan. Dan saya katakan saat ini, semua yang mengatakan bahwa 666 itu adalah chip tidak berdasarkan Alkitab. Tidak berdasarkan Alkitab. Bahkan tidak di tulisan Roh Nubuat dan Alkitab menyatakan itu. Itu adalah bayangan manusia yang diberikan, dicoba dimengerti oleh manusia. Oh, bikin chip. Oh, chip itulah yang ini. Nggak ada. Di Alkitab tidak ada. Tulisan Roh Nubuat tidak ada bicara tentang chip.
Tulisan nubuat tidak bicara tentang vaksin. Ini bicara tentang penurutan. Penurutan kepada Allah atau tidak. Sejak saya divaksin, apakah saya ada berubah penurutan saya kepada Tuhan? Tidak. Apakah ada orang yang dapat dipengaruhi dengan vaksin itu untuk tidak menyembah Tuhan? Malah setelah divaksin dia menyembah orang lain. Atau menyembah gereja lain. Atau menyembah Allah lain? Tidak. Ataupun orang yang tidak menyembah Allah, tiba-tiba jadi menyembah Allah? Tidak juga. Seperti saya katakan tadi, tidak ada yang dapat, kalau kita memang berserah kepada Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita dengan Tuhan kita. Dan kalau kita menganggap chip itu menghalangi kita dengan Tuhan, bisa menghalangi kepada kita kepada Tuhan, luar biasa chip itu. Enggak mau kasih jalan dulu. Luar biasa chip itu. Berarti dia lebih hebat dari Tuhan kita. Seperti saya katakan, itu adalah ketakutan-ketakutan yang kita buat sehingga sejujurnya kita ini malah meninggikan itu daripada Tuhan kita. Sangat berbahaya. Kita bilang kita mengasihi Tuhan kita. Kita bilang kita menyayangi Tuhan kita, tapi kita membuat dewa lain yang kita takuti. Chip, vaksin, itu membuat kita ketakutan. Sehingga takut kita tidak bisa diselamatkan. Yang menyelamatkan Tuhan bukan chip. Yang menyelamatkan Tuhan bukan vaksin. Kenapa kita harus takut? Kalau kita takut, berarti kita belum berserah sama Tuhan. Jawaban saya, kalau kita takut, berarti kita belum memiliki janji itu. Kenapa? Berarti kita belum selamat. Hati-hati. Karena kita membuat dewa lain. Kalau kita ketakutan dengan satu hal. Biarlah kita hanya mau menyembah kepada Tuhan. Dan tidak memiliki satupun yang dapat menghalangi kita, memisahkan kita dengan Tuhan kita. Hanaya, Misael, dan Azaria tidak takut apapun di dunia ini. Kecuali kepada siapa? Tuhan. Biar mereka masuk dapur api pun sekalipun. Mereka tidak dapat diubahkan untuk menyembah yang lain. Biarlah kata-kata Misael, Hanaya, Azaria menjadi kehidupan kita. Biar sekalipun kita tidak dapat diselamatkan. Kami yakin kepada kami punya Tuhan. Keyakinan Hanaya, Misael, dan Azaria dapat menjadi keyakinan kita. Dan kita tidak memiliki ketakutan lagi untuk yang lainnya. Mungkin ada tambahan yang lainnya dari pendeta yang di sini. Oh, pendeta Kasalia. Ya, terima kasih pendeta. Saya sangat setuju dengan apa yang pendeta katakan tadi dan juga pendeta Rantung, bahkan juga dari saudara Simatupang. Yang saya mau baca sini saja ada dari kutipan Ellen White bahwa pertama, dari ilmu kesehatan, dahi itu adalah tempat otak depan. Dan otak depan itulah yang menerima semua rangsangan diolah lalu disimpan di situ. Jadi kita tidak jalan dengan anam-anam di dahi kita, tapi di dalam dahi itu. Kebiasaan tidak pelihara sahabat tertanam di dalam dahi. Dan ini suka kebalikannya kalau kita pelihara sahabat,
maka tertanam juga. Itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Sudah termeterai di dalam dahi. Itulah sebabnya Nyonya White katakan di dalam bukunya peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 174. Tanda atau meterai dari Allah itu dinyatakan dalam pemeliharaan Sabat hari yang ke-7, peringatan akan penciptaan Tuhan. Tidak ada tanda pemeliharaan. Dan pemeliharaan dari hari ke hari lama-lama menjadi kebiasaan. Dan akhirnya menjadi tabiat. Itulah sudah tertanam. Orang tidak bisa ambil lagi itu. Sedangkan tanda binatang adalah kebalikan dari ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Bukan saja manusia tidak boleh bekerja dengan tangan mereka, itu tanda tangan. Bukan pada hari Minggu, tetapi dengan pikiran mereka, maka mereka harus mengakui hari Minggu. Ini pikiran, dahi, otak depan. Front lobe. Nah, jadi pendeta sangat jelas sekali yang diterangkan oleh pendeta tadi, dan juga keterangan-keterangan dari pendeta Rantung dan saudara Simatupang sangat menolong kita untuk jangan sampai kita terpancing. Karena sekarang ini saudara jangan lupa banyak sekali Facebook yang keluarkan itu dari umat Tuhan, bukan lain orang. Terima kasih pendeta. Terima kasih tambahannya. Kembali tulisan penubuat sudah jelas itu. Katakan dahi itu pikiran kita. Terima kasih pendeta. Mungkin ada tambahan yang lainnya? Bila tidak ada pertanyaan yang lainnya, Dek? Bila tidak ada, saya kembalikan kepada ini. Terima kasih untuk pembahasan dan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah kita semua bawakan. Baiklah, kita akan masuk dalam kesaksian dan doa. Bila ada saudara-saudara yang memiliki kesaksian, untuk kita doakan bersama-sama, kami persilakan. Mungkin yang di Zoom terlebih dahulu. Ada yang kesaksian yang akan kita doakan. Terima kasih kesempatannya. Juga berterima kasih doanya Jun sudah melalui vaksinnya sudah ya dengan tidak kurang apa-apalah. Sekarang dia sudah sehat. Juga minta tolong doakan untuk Jane yang ya namanya operasi ya belum masih merasakan sakit dan sebagainya. Tolong doakan supaya bisa sehat kembali seperti biasa. Dan Pak Pendeta Tulus tolong doakan juga Ibu Rita Dulik ya Pak Pendeta. Ya, Bu Rita Dulik. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Halo In. Ya, silakan Om. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Tolong doakan. Tadi saya baru dapat berita ada tante kami yang di Ermadidi, saudara dari mami saya, keluarga Ilyas Lapian. Ya, ada beberapa mungkin 2-3 hari kemarin ada celaka di motor dan mereka sedang dirawat. Jadi tolong didoakan suami istri keluarga Ilyas Lapian di Ermadidi. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, Tante Pendeta Tantung. Oke, saya ingin bersaksi sedikit. Ya. Saya tadi hampir ada kecelakaan kecil.
Ya, pulang pulang mandi pulang dari mana? pantai. Oh, dari pantai pulang sampai di tempat kami menginap ini, saya pergi mandi karena pikir habis dari luar mesti mandi sampai di rumah. Waktu saya mandi di bat. Saya mandi di bathtub. Sudah mati habis. Lantas kepleset saya jatuh, nggak bisa bangun, nggak bisa keluar. Saya berteriak, pendeta Rantung datang menolong saya. Kami berdoa karena hampir sudah setengah jam nggak bisa bangun. Tapi karena kami berdoa, minta Tuhan tolong, dan Tuhan sudah tolong, akhirnya saya bisa berdiri, dan saya bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menolong saya. Amin. Di situ saja. Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang menguatkan. Jawaban doa yang begitu cepat, Tuhan sudah menolong, sehingga Ibu Pendeta Rantung sudah kembali sehat dan akan terus sehat selama Tuhan. Oke. Ada lagi, Dek? Kita akan tetap doakan. Ada lagi? Dek, ada mungkin yang dari live stream? Dari live stream itu dari keluarga Om Gunawan, kata tetap tolong doakan ibunya dari Tante Susan, dan juga salur request yang biasa, Kak. Kabel itu. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Kudus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua. Karena perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu yang baik ya Tuhan. Sehingga kami juga dapat bertemu kembali di hari Sabat yang indah. Sehingga kami dapat bersuka cita, melepaskan segala penatkan, segala masalah kami, dan meletakkan di kaki-Mu ya Tuhan. Kami dapat menyaksikan bahwa kasih-kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang selalu menyertai kami. Hanya karena kasih-Mu saja ya Tuhan, kami dapat dipersatukan saat ini mempelajari firman. Terima kasih semua itu ya Tuhan. Karena waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami. Sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, hamba mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Pendeta Kosalia beserta dan keluarga. Biarlah Engkau selalu memberkati mereka. Khususnya Pendeta Kosalia, Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga dia dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan juga, tak lupa juga hamba mendoakan keluarga Pendeta Alex Rantung beserta keluarga. Biarlah kasih Tuhan saja menyertai mereka. Berkat kesehatan, berkat kekuatan. Kau berikan kepada mereka. Khususnya ya Tuhan, kami telah mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta. Engkau telah menjagai dia. Bahkan Engkau dapat menyembuhkan dia. Dan telah menjawab segala doanya itu. Sehingga kami dapat bertemu, mendengarkan kesaksian yang dapat menguatkan kami semua. Bahwa Tuhan selalu menyertai umat-umat Tuhan yang selalu berserah kepadanya. Yang selalu bersandar kepada Engkau ya.
Ini adalah kekuatan bagi kami untuk melangkahi hari-hari kami. Menikmati sabat bersama dengan Tuhan. Jika kami bersandar kepada Engkau, kami akan melihat Allah yang akan bekerja untuk kami. Biarlah Engkau terus dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Kau berikan mereka kekuatan dan kesehatan dari surga, sehingga dapat terus menyaksikan kasih Tuhan. Jadi teladan bagi kami umat-umat Tuhan untuk selalu berserah kepada Engkau. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk warga pendeta Stephen Rantung. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu, berkat kesehatan, berkat kekuatan dari surga. Dan Engkau juga memberikan kepadanya hikmat bijaksana dari surga sehingga dapat mendorong kami untuk terus melayani Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk Tuhan, dan mengutamakan Engkau, menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat kami yang sakit, seperti Alden Syihotang, Tante Jane Rondunu, Bu Pendeta Peruntu, Ibu Rita Dulit, dan juga orang tua dari Kasusan, dan juga orang tua dari Ibu Pendeta Ana. Ibu Pendeta Ana, biarlah Engkau memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga Engkau dapat memberikan pemulihan, kesembuhan dari surga. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Elias Lapian yang pada saat ini sedang terbaring sakit karena mengalami kecelakaan. Biarlah kasih-Mu saja menyertai mereka. Engkau lawat mereka ya Tuhan. Dan Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga di sini ada permintaan dari Demina Yebio yang menyatakan bahwa Catherine Yebio pada saat ini dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Dan pada hari Selasa kemarin, dia berulang tahun. Biarlah Engkau juga memberikan yang terbaik baginya. Engkau telah menambahkan 1 tahun umurnya. Engkau telah menjaga dia dalam memberikan perlindungan dalam 1 tahun yang lewat. Kami yakin Engkau juga akan memberikan yang terbaik baginya 1 tahun ke depan. Jika kami meletakkan tangan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kesembuhan yang ajaib Engkau berikan kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pembelian gereja. Biarlah Engkau yang berjuang di depan untuk kami memperoleh gereja ini. Sehingga pada saat kami mendapatkan gereja ini, kami dapat bangun gereja ini ya Tuhan. Dan kami dapat menjadi pusat penginjilan. Pusat pelayanan bagi orang-orang di sekitar. Biarlah Engkau berikan yang terbaik bagi kami semua. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk Brian Tilar yang berulang tahun. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati dia. Kau tambahkan umurnya. Kau tambahkan kebijaksanaan di surga, hikmah. Sehingga dia dapat semakin dewasa, bertumbuh dalam iman. Jadi kebanggaan bagi orang tuanya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua silent request. Untuk Kak Evi, dan juga Opa Oma lelaki, Tante Eli Cherry. Biarlah apa yang mereka telah sampaikan dalam hati mereka. Kau dengarkan dan Kau jauh. Sehingga kami dapat bersukacita karena kasih-Mu kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang telah hadir pada saat ini. Yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat dikuatkan
Biarlah kami dapat mengambil keputusan selalu berada di pihak Tuhan. Dan kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati, tanpa dengan penuh ketakutan. Karena kami yakin ya Tuhan, bila kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, segala keputusan-keputusan yang Kau ambil bagi kami adalah keputusan yang terbaik. Dan bila kami telah melihat pahlawan-pahlawan iman melalui hidupnya yang mereka telah lalui, itu dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang begitu baik. Ini semua juga dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah lebih maju bersama dengan Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja menyertai kami. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, kesehatan dan kekuatan dari surga. Karena kami yakin doa ini akan segera dijawab. Karena doa ini dialaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat, yang pada saat ini yang telah menjadi imam besar kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut. Dan acara kita pada malam ini sudah selesai. Dan dari Christian Media Ministry mempunyai suatu program pada besok hari dalam acara Mari Tanya Dokter yang akan dibawakan oleh Dr. Swag dan yang berjudul Low Back Pain. Jadi kita bersama-sama dapat bertemu kembali dalam acara Mari Tanya Dokter pada jam 18.30 atau 7.30 waktu New Jersey. Dan kita dapat bersama-sama bertanya dan mendengarkan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Suwan. Baiklah, acara kita pada saat ini sampai di sini. Kita akan bertemu kembali dan kami mengucapkan selamat sahabat. Tuhan memberkati kita semua.